Oke, malam kakak-kakak semua. Pertama-tama mungkin saya mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah ujian untuk mikrotiknya. Ini sebetulnya juga agenda terkait dengan SIK itu ada satu lagi. Jadi perkenalkan dulu ya, nama saya Rudi. Di sini dengan Common Room sebetulnya agendanya untuk malam ini dengan rekan-rekan akan melakukan sedikit penggalian informasi atau interview ya untuk kebutuhan buku profil sekolah internet komunitas Indonesia gitu. Jadi mungkin beberapa dari teman-teman ada yang udah pernah ketemu saya, ada juga yang mungkin belum, mungkin udah pernah lihat saya juga di kegiatan TOT kemarin atau di Rural ICT Camp ya. Jadi sebetulnya kita malam ini agendanya ngobrol-ngobrol santai aja, tapi nggak akan terlalu lama juga ya, karena teman-teman juga besok ada ujian mungkin. Jadi kita berusaha untuk ngobrol mungkin secara santai, sharing pengalaman teman-teman dari SIK, terutama dari pertama gabung dan juga gimana secara keseluruhan kesan dan pesan dan mungkin juga apa yang ingin disampaikan oleh teman-teman ya karena buku ini nanti rencananya kan akan ada juga di pameran SIK untuk di bulan Mei ya. Jadi nanti untuk apa testimoni teman-teman di obrolan kita hari ini akan dikutip juga dan nanti juga ada beberapa testimoni teman-teman di acara-acara sebelumnya di Rural ICT Camp ataupun di TOT kemarin itu akan kita kutip untuk keperluan buku ya. Oke, Ibu Cici sama Aurea bareng. Iya, oke. Udah ada on cam juga. Ya, selamat malam teman-teman. Mungkin sebelum kita mulai, nanti juga mungkin ada Kesa dan juga Teh Tisha yang juga gabung, tapi menyusul. Mungkin sambil jalan, sambil memperkenalkan diri masing-masing ya, nama dan panggilan juga dari SIK mana gitu. Mungkin boleh dimulai dari siapa mungkin? Silakan. Oh, Bu Cici sama Aurea udah pakai kaos SCN juga. Mungkin aku duluan ya, Kak. Iya, boleh, silakan. Halo, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aurea Imelda Mone, panggilannya Aurea, dari SIK Sumba Barat Daya. Terima kasih. I- Iya, Bu Cici juga ada. Silakan. Mhm. Perkenalkan, nama saya Paskalia Susana Paila, tapi biasa dipanggil Cici. Saya dari SIK Sumba Barat Daya. Oh, Barat ya. Iya. Dari Sumba Tengah mungkin dan juga dari Kasatuang juga dari Lombok boleh silakan. Ya, Sumba Tengah boleh Kalinda silakan. Masih di mute Kalinda kayaknya. Oh, iya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Jolinda Lublena, biasa dipanggil Linda. Saya berasal dari Sumba Tinggal. Kasatuang dari Lombok Eh, silakan. Selamat malam semua. Malam. Perkenalkan, nama saya Satuang. Panggilan juga Satuang. Hmm. Ya, saya dari SIK Lombok Utara. Oke, terima kasih Kak Satuang. Ada satu lagi ya, Kak Yanti juga hadir. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yanti Sadamura. Saya dari SIK Sumba Tengah. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih Kak Yanti. Iya,
Jadi kita langsung mulai ya teman-teman. Sebetulnya jadi program ini itu khusus untuk menulis profil teman-teman, tidak hanya profilnya tapi juga daerahnya masing-masing. Jadi di sini saya dan tim Common Room ingin menceritakan kembali ke halayak luas. Kira-kira program SIK itu di daerah teman-teman secara keseluruhan, bagaimana teman-teman secara pribadi awal mengikuti, kenapa tertarik, dan mungkin yang paling penting kenapa terus-menerus ikut gitu dan betah dengan segala programnya, apa manfaat dirasakan dan juga dampak ke secara keseluruhannya bagaimana gitu. Jadi mungkin pertanyaan pertamanya mungkin boleh dari dibalik ya. Tadi yang pertama dari Kak Aurel, mungkin dari Bu Yanti dulu. Bu Yanti, Iya, dalam mengikuti SIK ini apa sih yang awalnya membuat tertarik dan juga kapan gitu ikutnya? iya baik. Jujur, saya senang sekali bergabung di dalam Common Room, di mana awal pada tahun 2023 saya pada saat itu dipanggil untuk ikut kegiatan atau pelatihan yang di Bandung. Eh, itu awalnya bukan tentang mikrotik, Pak. Terus sejak saya ikut dari 2023 yang dari Common Room ini, saya bangga luar biasa. Senang karena di sana saya itu bertemu dengan teman dari berbagai daerah dan di sana kami itu berbagi pengalaman. Jujur saya pada saat itu memang masih terbelakang sekali dengan elektronik atau tentang medsos. Tetapi karena dengan hadirnya Common Room yang mana peduli dengan desa kami, dari desa yang paling terpencil atau desa paling ujung, kami dilibatkan dan pada saat itu saya yang mewakili rekan saya dari desa Matredi dan pada saat itu saya merasa ada kebanggaan tersendiri yang tumbuh dalam pribadi saya untuk saya itu ikut berkembang atau ikut maju dengan keterbelakangan saya di dalam media sosial. Ah, Singkat cerita, pada saat ini hati saya itu jujur berdebar sekali, ingin sekali, punya niat sekali, bangga begitu untuk harus terus bergabung di Common Room. Kalaupun dengan usia yang sudah begini, tetapi saya tidak mau untuk ah, ada mundur atau ada ini, tapi saya hanya mau ingin tetap maju, tetap ingin belajar dari adik-adik mereka yang sudah bisa macam di mikrotik. Saya tetap mau ingin berjuang semaksimal yang saya bisa. Terus kalau untuk bagaimana tentang Common Room ini sangat sangat berarti untuk kami Matredi. Common Room ini adalah surga begitu untuk kami. Karena di mana desa kami ini yang masih terbelakang, semoga dengan hadirnya Common Room yang kasih kami pelatihan, pelan-pelan nanti bisa wifi ini bisa berdiri atau bisa bangun di desanya kami, supaya yang terbelakang dari kemarin bisa ada kemajuan, bisa ada rasa senang atau rasa ingin belajar lagi yang masih terbelakang, terutama dari rekan-rekan saya macam kaum perempuan di Matredi yang masih terbelakang, supaya bisa lebih ada niat, ada kemauan lagi untuk belajar. Kalau seandainya apa yang sekarang kami datang di sini untuk ikut kegiatan ini, bisa kami terapkan nanti lewat kami, bisa kami berbagi ilmu lagi dengan teman atau masyarakat di sana, atau kami menjadi suluh, kami menjadi penerang untuk warga yang masih atau masyarakat yang memang masih butuh begitu. Common Room juga ini untuk kalau saya pribadi sangat berarti. Seperti tadi yang saya katakan, anggap saja Common Room ini adalah surganya untuk kami Matredi. Kenapa saya bilang Common Room ini surga? Awal itu kami, terlebih saya pribadi ini masih lugu sekali dengan medsos. Tetapi karena dengan berbagai ilmu, kalaupun saya masih butuh belajar, yang masih belum memadai, tetapi karena saya masih punya niat, rasa ingin tahunya saya itu tinggi sekali. Yang saat ini, kalaupun saya yang baru belajar, tetapi saya punya pengharapan, semoga Common Room ini jangan berhenti sampai di sini,
bisa masih berkelanjutan lagi, bisa membantu lagi kami masyarakat di sana yang masih terbelakang. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Sekian. Selamat malam. Oh, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Yanti, openingnya, pembukaannya luar biasa. Jadi bergabung di 2023 justru dari awal bergabung pun sudah merasakan ini ya, apa yang Ya, sebelumnya tidak percaya diri tapi jadi melihat rekan-rekan dari berbagai daerah malah jadi percaya diri dan ingin terus belajar ya, Bu ya. Yanti. Iya. Tadi Karena sering dikasih kesempatan untuk presentasi, kalaupun hmm, masih hmm, pakai hmm. bahasa yang jatuh bangun, tapi masih dipeduli, begitu. Iya, iya. Semangatnya juga dibangun karena lihat teman-teman yang lain juga sama-sama Iya, semangat ya, Bu iya, Yanti. Iya, betul. iya. Oke, luar biasa sekali. Mungkin lanjut ke selanjutnya dari Bang Satuang dari Lombok. Mungkin ceritanya lebih menarik nih karena Lombok ini banyak juga selain dari perempuan sebetulnya malah urusan teknis dan kebermanfaatannya yang sebetulnya pengen saya lebih gali lebih lanjut gitu Kak Satong. Tapi mungkin di awal dari awal ya, mungkin mengapa tertarik gitu, tahun berapa bergabung dan apa yang dirasakan sih sejauh ini gitu. Oke. Eh, saya apa ya? Gimana ya mulainya? Awalnya saya tertarik untuk mengikuti, selalu tertarik sebenarnya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang berbau digital, tidak hanya di Kemenrum. Kemarin juga beberapa tahun yang lalu setelah COVID, kami di sana ada NGO yang membawa radio komunitas. Awalnya sebelum saya mengenal Kemenrum, kami terkumpul di radio komunitas di sana. Kemudian dilanjutkan dengan datangnya Kemenrum. Kebetulan saya juga sangat senang sekali untuk melakukan hal-hal baru yang berbau digital karena menurut saya sesuatu yang berbau digital itu akan terus maju dan akan menjadi proyek jangka panjang, itu tidak akan ada habisnya karena terus berkembang. Jadi saya sangat tertarik dan awal Kemenrum masuk ke sana itu bukan membawa jaringan internet, namun membawa pelatihan IoT untuk tambak udang di salah satu anggota SIK Lombok Utara. Kemudian untuk mendukung IoT tersebut, karena di sana waktu itu belum maksimal untuk sinyal internet, masih tidak stabil. Kemudian Kemenrum datang kembali, kami sangat berterima kasih datang kembali dengan membawa program yang pembangunan infrastruktur jaringan internet untuk mendukung IoT tersebut. Namun dalam perjalanannya banyak sekali tantangan-tantangan yang kami hadapi, seperti waktu di IoT tersebut, ternyata saya dengan teman-teman bisa untuk merakit hingga IoT itu jadi, namun pada pemanfaatannya kami masih belum mampu ternyata karena kekurangan SDM dan sebagainya. Selain itu, pada prosesnya juga dalam pembangunan infrastruktur jaringan internet ini, yang diharapkan dapat membantu di tambak udang tersebut. Namun pada prosesnya ISP yang kami harapkan bisa menjadi sumber internet kami ternyata tidak mampu untuk sampai ke lokasi yang tempat kami ingin pasang. Dan ketika kami meminta untuk berkomunikasi dan berkonsultasi agar bisa sampai di sana, namun ternyata pihak dari ISP mematok harga yang tidak masuk akal gitu. Itu menurut teman-teman dari Kemenrum juga waktu itu. Jadi di sana memutuskan untuk menggunakan LHG, menggunakan tower bambu. Tower bambu satu biji, enggak tower bambu kayak di teman-teman Sumba ya. Iya. Namun karena kebutuhan internet di sana cukup banyak untuk kelompok udang, jadi LHG itu jadi kesannya sangat mahal gitu untuk pembelian paketnya. Jadi
tidak berjalan maksimal juga. Jadi di Lombok Utara kami masih menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Dan sampai sekarang juga Kemenrum masih tetap mendampingi kami, dan itu kami sangat berterima kasih yang luar biasa, walaupun kami tidak menjalankan program-program tersebut dengan sempurna karena adanya tantangan-tantangan tersebut, tapi kami masih diperhatikan dan tidak ditinggalkan. Kami juga sebenarnya ingin program-program yang kami jalankan berjalan dengan baik, namun kami Kendalanya tidak ada bisa aja ya, Kak. Iya, kendalanya ada aja. iya. Selain itu juga Kemenrum membawa program-program yang lain seperti literasi digital yang difasilitasi oleh Kemenrum, dan itu sangat luar biasa, membuka wawasan-wawasan warga-warga di sana. Setelah kami melakukan roadshow literasi digital, ternyata di lingkungan kami walaupun pedesaan sudah banyak sekali hal-hal kejahatan-kejahatan yang terjadi di media sosial, contohnya seperti penipuan online, judol. Sekarang walaupun kami di pedesaan ternyata sudah terkena dampak buruk dari penggunaan internet itu sendiri. Ada juga yang bahkan sampai ke prostitusi pun udah masuk ke pedesaan gitu. Iya. Itu aja sih dari Berarti saya. kalau di Runut malah dulu Kemenrum datangnya untuk tahap aplikasi langsung ya, Kak Satuang, untuk langsung pemasangan IoT untuk tambak. Iya. Tapi ternyata dari segi infrastruktur internetnya juga jadi harus diurus lebih lanjut gitu ya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Tadi mungkin akan saya gali lebih lanjut ya soal pemanfaatan, termasuk soal dampaknya ke kelompok di sana, dan bagaimana radio komunitasnya juga jadi berevolusi jadi internet juga ya, sekarang ada mulai jadi internet, dan mungkin dampak negatifnya itu pasti juga harus pelan-pelan, mungkin nanti akan saya ini lebih gali lebih lanjut ya. Terima Oke. kasih Kak Satong. Mungkin dari Jolinda, dari Kalinda dari Sumbaranga ke Mataredi, mungkin banyak cerita menariknya juga ya, terutama soal perempuan dan juga bagaimana Kemenrum bikin perempuan jadi lebih percaya diri gitu di sana. Kak Linda silakan. Oke, baik, terima kasih Kak. Mariat dit pananjat pro awal masuknya SIK di Mataredi itu sekitar tahun 2022, di mana saat itu Kemenrum pergi ke Mataredi dengan membawa beberapa alat mikrotik dan alat-alat lainnya LHG, di mana saat itu kami tidak mengenal apa itu mikrotik, apa itu alat-alat, dan program Kemenrum masuk ke Desa Mataredi dan mengajak anak-anak muda di sana sebanyak 10 orang ya. Saat itu kami ada 4 orang perempuan dan 6 orang laki-laki. Kemudian kami saat itu mulai merakit beberapa alat, dan sayangnya alat-alat tersebut rusak setelah kami tidak lagi merakit, tidak lagi beroperasi, karena saat itu kami masih dalam pendirian PLTS. Jadi jadi saat itu setelah kami selesai pemasangan PLTS dan listrik, kami coba rakit kembali. Di situ ternyata ada beberapa alat lagi yang rusak. Dan setelah kami coba ada mikrotik yang rusak. Saya pernah kasih tahu Tekesa dan kakak siapa ya waktu itu, alat-alat rusak, mikrotik, dan kemudian program Kemenrum turun lagi di Mataredi saat itu, dan kami coba kembali rakit. Saat itu juga tidak berhasil, Kak. Jadi ada kendala lagi ya. Iya. Kendala lagi.
Hmm. Room turun ke Desa Mataredi itu 3 kali kalau saya tidak salah, setelah mereka dari Don Bosco, lanjut lagi ke Mataredi, ternyata LHG lagi yang tidak dapat jaringan. Oh, kendalanya Iya, iya heeh, jaringannya, iya. LHG-nya lagi yang tidak dapat jaringan. Kami coba juga dengan Pak Agni, Pak Somad. Pak Somad, sama Mbak Tisa kayaknya waktu itu ya. Iya, sama Mbak Tisa, tapi tidak jadi sampai sekarang. Masih ada Kalau kendala untuk itu ya. Iya. masih ada kendala. Apalagi ya, Kak? Banyak sekali sebenarnya Kalinda kayaknya banyak cerita menarik terutama soal tantangan ini ya apa Ya, perempuannya kan sekarang kayaknya makin banyak yang ikutan gitu itu kan jadi ini ya apakah dengan program Common Room makin kelihatan kah perempuan yang berpotensi atau jadi ingin ikut gitu. Iya. teng. Oh, kanan. Oh, iya, Kak. Semakin mereka mendengar ini kami cerita tentang Common Room, semakin banyak perempuan yang tertarik. Banyak perempuan dan banyak juga anak muda. Tapi karena mereka masih sekolah, itu yang membuat mereka itu ya, Kak. Kalau yang sudah tamat dari sekolah, mereka pergi merantau. Tantangannya justru yang sudah sekolah malah nggak di daerahnya Iya, dan merantau ya berarti Kalinda. ya. Oke, oke, oke. Oke, terima kasih Kak Linda. Mungkin dari Kak Aurel sama Kak Cici yang tadi memulai, sekarang yang terakhir. BLK Don Bosco kan juga jadi kerjasamanya dengan Common Room semakin erat ya dengan adanya tower juga, programnya juga makin lengkap dengan literasi digital dan juga teknis. Kira-kira dulu di awalnya kebayang nggak sih bakal sampai segini gitu? Atau dulu gimana rasanya saat pertama ikut dibanding dengan sekarang gitu? Terima kasih. Jadi Common Room dulu itu diperkenalkan oleh Mentari, Mentari yang Mentari yang memperkenalkan kami dengan Common Room ketika mereka ada proyek di Mataredi, di mana Mentari itu melatih eh, anak-anak muda di Mataredi di tempat kami. Lalu melihat ternyata di Belka Don Bosco itu ada banyak pelatihan, ada pelatihan komputernya, listrik, ada energi terbarukan seperti PLTS. Akhirnya berlanjutlah kerjasamanya menjadi eh, akhirnya kami bergabung dan mm, ikut beberapa training. Nah, awalnya sih eh, belum ada bayangan eh, akan menjadi seperti sekarang ini di mana ada tower dan sekarang juga ikut sertifikasi mikrotik dan lain sebagainya. Apalagi khususnya saya basicnya bukan bukan IT khususnya ya. Jadi memang bayangannya tidak seperti sekarang ini. Tapi puji Tuhan karena memang eh, ada ada kesamaan ini ya kayak tujuan yang sama di mana BLK Don Bosco itu ingin melatih anak-anak muda untuk berperan aktif, untuk bisa mendapatkan pekerjaan, lalu kemudian Common Room juga melihat bahwa BLK Don Bosco punya potensi untuk mengembangkan sekolah internet komunitas, sehingga akhirnya eh, Common Room itu mendirikan tower bambu internet di Belka Don Bosco, di mana tower bambu ini juga menjadi percontohan nanti untuk desa-desa lain. Nah, eh, tower bambu ini juga sekarang menjadi ikon di Belka Don Bosco dan kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa beberapa kepala desa, kemudian camat juga, sehingga ada beberapa tempat yang
juga ingin membuat tower bambu seperti di Don Bosco, tapi mungkin masih banyak kendala seperti mereka harus berurusan eh, dengan aparat desa, kemudian di dananya juga, jadi masih banyak sekali eh, keterbatasannya. Tapi untuk saat ini tower bambu internetnya itu sudah cukup baik. Kami sudah bisa menggunakannya dalam training kami. Pemanfaatan internetnya itu sudah cukup bagus. Tapi memang karena ini percontohan dan tower bambunya itu dibangun di Belka dan Bosco yang dimana itu Jaringan. jaringannya cukup baik. Jadi Hmm. warga-warga sekitar itu lebih tertarik menggunakan Telkomsel yang paketnya bulanan, sehingga Oh, iya, iya, iya. ini Hmm. kami belum bisa menjual vouchernya. Seperti itu, Kak. Oke, oke. Jadi mungkin Kak Cici kan juga aktif di BLK, kayaknya merasakan langsung gitu dari eh, program Mentari dilanjut program Common Room ini, aspek kebermanfaatan programnya kerasa ke BLK Don Bosco-nya juga beneran terasa karena jadi inspirasi untuk daerah lain ya Kak, berarti. Oke. Kak Aurel mungkin ada yang mungkin kan Kak Cici dari Belka Donosko-nya, mungkin Kak Aurel ada pengalamannya pertama ikut, lalu apa sih yang dirasakan dari secara pribadi gitu. Tidak hanya melihat masyarakat tapi juga secara pribadi apa sih gitu yang didapat dari ikutan lumayan banyak TOT kan ya, ikutan banyak TOT, ikutan rural juga gitu, ketemu banyak orang, eh, peer to peer learningnya juga jalan banget gitu. Kira-kira gimana sih secara pribadi gitu dari Kak Aurel gitu? Jadi pertama kali bergabung di Common Room itu tahun ini, terus masih di bulan September, tahun kemarin di bulan September, dan Mhm. itu eh, dan saya juga baru bergabung ke BLK dan langsung bergabung juga dengan Common Room. Jadi saya awalnya ikut Common Room, kegiatan Common Room itu rural, Rural rural di ICT Ciracap ya? ya, di Cilacap. Itu. Dan itu ke sana itu belum ada bayangan apa-apa karena eh, baru masuk ke BLK tiba-tiba langsung ikut lagi kegiatan Common Room. Jadi belum tahu toren bambu itu bagaimana, terus bagaimana buat buat torennya atau jaringannya, gitu, cara nyetingnya gimana itu benar-benar nggak tahu. Tapi setelah ikut rural, terus lihat dengar-dengar dari teman-teman yang daerah-daerah lain, mereka sukses jual voucher, dapat penghasilan, terus bantu-bantu rumah-rumah lain juga. Terus saya mulai tertarik karena di Sumba sendiri kan banyak tempat yang black spot. Jadi Hmm, hmm, tertarik juga bagaimana supaya kita ikut contoh yang daerah-daerah lain, contohnya yang Cipta Gelar, karena supaya daerah Sumba juga bisa jaringannya tuh bagus gitu di hmm, beberapa tempat. Dan juga setelah dari rural itu banyak mengikuti juga training dari Common Room, ada tentang literasi digital juga. Dan kebetulan di Sumba kami sendiri tentang pasang jaringan atau setting mikrotik atau fiber optik itu benar-benar eh, masih bayang-bayang, masih belum terlalu paham. hmm, Dan hmm, juga yang memang rata-rata orang Sumba butuhkan itu mungkin belum sampai ke bagaimana cara menyeting mikrotiknya sendiri, tapi bagaimana orang-orang di Sumba tuh paham dulu bagaimana menggunakan internet, paham hmm, dulu hmm, hmm, literasi hmm, hmm, digital itu bagaimana, dan itu yang saya lihat ketika kami room datang itu, dan itu memang yang pertama kami butuhkan dulu bagaimana orang hmm, paham hmm, gitu. hmm, hmm. Setelah mungkin setelah kami room datang dan kami juga jadi duta literasi digital dan kami masuk ke sekolah-sekolah, ke posyandu, ke beberapa desa untuk berikan sosialisasi tentang Hmm, literasi hmm, hmm, hmm. digital, dan itu benar-benar yang orang-orang juga ternyata merespon dan benar paham tentang oh ternyata
internet tuh bukan cuman bermain Facebook atau bermain WA atau Instagram saja, tapi banyak juga manfaatnya gitu. Dan kami juga karena beberapa orang di Sumba memang pendidikannya kurang, jadi mereka tahu internet, tapi mereka tidak tahu bagaimana melindungi data mereka, bagaimana menjaga privasi mereka, dan itu juga yang kami sekarang itu sharing ke mereka, ngajarin mereka bagaimana keamanan digital itu penting. Sementara untuk kami ngajarin untuk setting mikrotik atau belajar jaringan itu belum, karena kami sendiri pun juga di BLK dan Bosco masih raba-raba, masih nyoba-nyoba lah gimana cara nyetingnya. Dan ketika banyak yang kami ikut juga eh, udah ada beberapa ada kecamatan yang minta juga pasang jaringan di tempat mereka di dinasnya. Tapi mungkin saat ini kami juga belum berani ya untuk lakukan itu karena kami juga belum terlalu paham tentang mikrotik itu sendiri. Mungkin itu sih kan. Oke, terima kasih Kak Aurea. Jadi sebetulnya dari segi apa ya istilahnya pemanfaat tadi balik lagi ya, berarti langsung ke tahap literasi digitalnya malah jadi yang paling bermanfaat ya gitu. Jadi kebayang nih Kak Aurea sama Kak Cici kan ke sekolah-sekolah nih. Kayaknya mereka langsung apa ya, luar biasa semangat gitu nanya-nanya. Karena kan mereka pasti sudah mulai tadi bilang udah ada paket Telkomsel segala macam. Sebetulnya kan sudah bisa mengakses ya, tapi secara pengetahuan mungkin ya taunya internet itu ya cuma Facebook gitu ya Kak, berarti. Iya. Iya, oke. Mungkin tadi ya lanjut ke tadi juga karena jawabannya dari Kak Satuang juga sama, dari eh, Kak Aurea juga sama terkait aspek kebermanfaatan internet untuk masyarakat ya. Kira-kira kalau dilihat untuk dalam program ke depan ya, yang paling kerasa ini dari Common Room kan mungkin dari Kak Aurea itu spesifik ya literasi digital gitu. Dari Kak Satuang mungkin dari Lombok kan untuk pemanfaatan IoT di tambaknya mungkin belum maksimal karena internetnya belum maksimal gitu. Tapi sejauh ini nih dari ikutan training-training segala macam, apakah ke depannya ngelihat oh saya bisa nih ngebantu lebih banyak orang gitu atau justru malah timbul lebih banyak ketakutan gitu Kak. Mungkin boleh dari Kak Aurea lagi dibalik lagi nih pertanyaannya. Sebenarnya ada takutnya, ada beraninya juga sih sebenarnya Kak. Kalau untuk Hmm, beraninya mungkin eh, karena mungkin karena saya perempuan ya Kak. hmm, Kalau di hmm. Sumba sendiri kayaknya belum ada deh yang pasang jaringan perempuan gitu. Oh iya betul. Iya iya. Jadi untuk yang semangat untuk eh, apa yang belajar untuk pulang lagi untuk bantu itu ada banget. Apalagi saya seorang pengajar. Jadi saya juga pengen mengajari anak-anak karena anak-anak yang kursus di BLK itu di mana mereka yang tamat SMA atau yang Hmm, nggak sekolah. Jadi hmm, mungkin daya hmm, tangkapnya lebih cepat kalau kita ajarin tentang jaringan gitu. Itu juga yang buat mungkin lebih semangat ngajarin mereka karena menurut saya sih Kak kalau kita ajarin tentang sesuatu itu mungkin karena memang orang tuanya mungkin eh, nggak terlalu paham tentang teknologi, kalau hmm, kita hmm, ajarin anaknya atau orang-orang terdekatnya, hmm. bakal lebih cepat juga di-sharing ke orang tuanya gitu. Karena Oh iya iya iya. kalau Hmm, di sana tuh belajarnya lebih cepatnya dari orang terdekatnya, lebih nangkapnya gitu. hmm, hmm, hmm. Jadi emang semangat, semangat juga sih, apalagi sekarang lagi TOT, lagi belajar mikrotik juga, sertifikasi, dan berharap juga semoga sertifikasinya lolos agar pas Amin pulang ya. tuh Semoga ya. mungkin kalau ngajarin tuh gak dianggap sepele. Kenapa sih anak nih eh, ngomong perempuan gitu. Jadi kalau memang ketakutannya ada karena masih muda dan mungkin kalau kita turun masang jaringan ke orang yang minta tuh kayak pasti orang kayak nganggap remeh gitu kan Kak. Aduh ini dia cewek ngapain pasang jaringan tarik-tarik kabel apa segala macem gitu. Pasti itu ketakutannya itu. Iya ya. Melawan ini ya, melawan istilahnya karena ada label tertentu, justru ikutan pelatihan ini tuh berharap label tersebut bisa hilang karena ya perempuan juga bisa gitu loh membuktikan. Iya.
Dari Kak Cici mungkin mungkin kalau tadi kan spesifik juga soal ikutan pelatihan ke sekolah-sekolah gitu literasi digital. Mungkin kan aspek ketakutan secara perempuan itu udah jadi hal yang istilahnya harus dihadapi gitu. Tapi di luar itu ada yang momen yang bikin Kak Cici kayak wah saya ternyata setelah ngajar ini di sekolah-sekolah bisa jadi saya membantu mereka gitu, bahkan membantu keluarganya gitu tadi kata Kak Aurea gitu. Iya. Iya Kak, betul sekali. Jadi di Sumba sendiri sekarang itu sudah banyak, walaupun orang tuanya itu kadang belum punya HP atau anaknya itu sendiri tidak punya HP, tapi mereka bisa melihat dari teman-teman mereka. Jadi saya melihat bahwa pengaruh media sosial, pengaruh adanya handphone ini, ketika kita tidak tahu pemanfaatannya atau penggunaannya dengan baik, maka akan bahaya sekali. Contohnya, Hmm. kayak ada game online, terus juga di media sosial itu ada grooming, terus itu yang saya lihat. Apalagi saya sendiri seorang single mom dan saya punya anak, saya punya ponakan, jadi ketakutan saya itu lebih ke Hmm. bagaimana dampak eh, pemanfaatan eh, gadget dan lain sebagainya itu menyentuh anak-anak sekarang. Karena Hmm. em, anak-anak sekarang itu lebih lebih suka nonton TikTok dan lain sebagainya Hmm. daripada baca buku. Betul, Nah, betul. kebetulan saya sendiri juga jadi volunteer di salah satu rumah baca. Nah, itu Hmm. juga yang kami tekankan di sana bahwa belajar menggunakan bersama alam, terus menggunakan buku, itu tuh manfaatnya lebih bagus, imajinasinya lebih nangkap. Nah, dari pandangan ini, akhirnya saya benar-benar sadar bahwa dengan adanya common room, terus kami mengikuti beberapa TOT, terus kemarin juga ada eh, game talk show itu, uh, Hmm. Hmm. dan kami dijadikan duta, semakin sadar bahwa kami bisa membantu banyak-banyak anak muda, banyak orang tua juga, karena semakin banyak sekarang yang orang tua yang tidak paham, juga yang kena tipu. eh, Hmm. Hmm. jadi ini akan sangat bermanfaat jika kami yang sudah sering dikasih pelatihan, seperti yang Kak Aurea bilang tadi bahwa dari keluarganya sendiri, kalau misalnya keluarganya sudah tahu, terus dia Hmm. ceritakan ke keluarganya, lalu eh, si ibu cerita lagi ke temannya di arisan, maka penyampaian informasinya akan lebih cepat. Begitu, Kak. Iya, oke. Lumayan ini ya. Eh, Kak Cici juga kan volunteer di rumah baca. Sebetulnya jadi sadar ya, anak-anak juga lebih suka TikTok dibanding buku. Terus jadi khawatir karena bukunya dilupain, tapi langsung loncat ke TikTok gitu ya. Itu sebetulnya jadi dampak yang nggak hanya dirasakan di daerah-daerah SIK, tapi juga di perkotaan juga sama. Jadi sebetulnya ini PR kita bersama untuk literasinya nggak loncat gitu. Tetap jangan lupa baca buku dan juga ya tadi mungkin kalau ada rumah baca kan warga juga jadi dekat dengan literasi buku ya gitu. Mungkin dari aspek pemanfaatan dari Kak Cici dan Kak Aurea tadi udah nyentuh banyak soal gender juga, soal literasi digital juga. Kalau dari Kak Satuang mungkin dari pemanfaatan yang terkait dengan radio komunitas dan juga untuk pebermanfaatan di Tambak gitu untuk komunitas perempuan di sana, kira-kira seperti apa ya Kak? Apa secara singkat mungkin ininya aspek kebermanfaatannya. Eh, Kami dulu di radio komunitas melakukan siaran hanya melalui frekuensi radio, tapi setelah adanya jaringan dulu awal-awal, waktu kami masih sering isi voucher atau isi paket, Hmm. kami mencoba untuk mengevolusikan radio tersebut menjadi radio digital.
koordinator kami membuat beberapa akun platform di platform media sosial untuk berbagi siaran-siaran yang kami lakukan di radio, tidak hanya melalui radio, karena pendengar radio juga sudah sangat minim sekali di tempat kami. Waktu kami membangun radio pun kami harus berkeliling untuk mensosialisasikan bahwa di daerah itu ada radio dan kami Oh iya ya. membuat radio untuk didengar oleh masyarakat. Karena pada awalnya radio itu dibuat untuk pembelajaran di waktu COVID karena sekolah libur. Dan tidak semua anak-anak di pedesaan itu mempunyai HP gitu. Dan radio itu sangat membantu. Kami juga bersama guru-guru sekolah di radio itu tergabung. Guru-guru sekolah SMP, SD, dan pembelajaran disampaikan lewat radio dan nanti hasilnya dikumpulkan di sekolah gitu. Terus untuk yang di apa tadi? Untuk terkait ini dari internet kan berarti berevolusi dari siaran yang hanya di radio sudah mulai ke digital. Tapi juga apakah di dampak dari pelatihan yang ada di sana kan mungkin bukan hanya untuk radio ya Kak Satong, tapi juga untuk perempuan, untuk literasi itu kayak gimana gitu. Mungkin Kak Satong kan langsung mengamati juga gitu dampak-dampak pelatihan yang bukan hanya terkait internet teknisnya tapi juga literasi dan lain-lain gitu. Iya. Kalau dampak terkait dengan literasi digital yang telah kita lakukan, karena kemarin kita juga banyak melibatkan perempuan dan di sana setelah kami amati ternyata kejahatan-kejahatan yang terjadi sekarang itu tidak selalu sih, keseringan terjadi diawali melalui media digital, entah itu SMS, telepon. Seperti di sana yang sedang marak itu perkawinan anak yang sedang dicari solusinya oleh pemerintah dan NGO-NGO yang lainnya. Setelah ditelusuri pasti berawal dari gadget gitu. Entah itu ketemu di media sosial, entah itu mulai dari WhatsApp. Dan setelah itu kejahatan-kejahatan yang terjadi yang diawali dari media sosial itu yang banyak di sana mulai dari bullying dan perkawinan anak, kekerasan seksual, bahkan ada juga penculikan dan pembunuhan. Itu dampak yang paling mengerikan dan kami pikir literasi digital itu sangat membantu sekali memberikan wawasan terhadap perempuan khususnya dan masyarakat pada umumnya di sana untuk menggunakan internet secara baik dan benar dan melindungi data-data pribadi mereka seperti yang dibilang Kak Aurea, karena di sana Bang KTP itu kayak enggak berharga gitu untuk masyarakat di sana. Iya, iya. Plan ini disuruh share KTP, ya difotoin, dikirimin gitu. Oh, jadi korbannya dengan foto-foto KTP ya berarti Kak Satong? Jadi untuk yang paling dari segi kebermanfaatan, literasi digital ini sangat bermanfaat sih. Oke. Berarti untuk secara singkat ya sekarang yang paling dibutuhkan itu bisa jadi ya untuk mencegah kejahatan melalui koneksi internet ya, berarti dengan adanya medsos dan segala macam ya. Dan itu bukan hanya dibicarakan di kita yang sedang membicarakan masalah digital aja. Kemarin juga saya ikut diskusi sharing terkait perlindungan anak. Di situ pun membahas tentang dampak buruk internet ternyata. Selalu dikait-kaitkan dengan internet. Oke, udah. Tapi kalau identifikasi masalahnya udah ada, mungkin nanti ke depannya juga dari program Common Room dan NGO lainnya juga bakal lebih spesifik ya untuk yang itu bagusnya gitu ya. Langsung spesifik untuk masalah yang itu. Oke.
Mungkin dari Kalinda ya, dari Mata Ready mungkin ada yang mau disampaikan kah terkait manfaat dari program ini, terus apa yang dirasakan secara pribadi dan mungkin kan Kalinda juga di Rural ICT Camp udah menyampaikan ya gimana program ini tuh sebetulnya sangat bagus untuk membangun kepercayaan diri di perempuan gitu. Tapi secara luas kira-kira apa aja sih yang dirasakan gitu, baik dari Kak Linda pribadi maupun juga untuk secara luasnya gitu. Oke, baik, terima kasih Kak. Eh, Berbicara tentang manfaatnya tadi tuh, eh, ini manfaatnya itu sangat penting sekali. Manfaatnya di desa kami itu sangat penting sekali, di mana saat itu kami tidak mengenal internet. Beberapa teman-teman juga yang saat itu kami hanya bisa bermain Facebook, WA, dan fungsi lainnya itu kami tidak ketahui sama sekali. Terus nanti kemarin ini pun bagaimana tadi Kak pertanyaannya? Ya, jadi untuk tadi kan Kalinda udah ngomong juga soal gimana masyarakat tuh hanya taunya WhatsApp dan Facebook aja gitu, tapi mereka nggak tahu gitu internet tuh sebetulnya bisa untuk ini sih gitu, bisa untuk belajar nyari informasi, bisa untuk belajar masak bahkan gitu. Jadi sebenarnya Kalinda bisa ngejelasin gitu, termasuk juga untuk Kalinda pribadi ya gitu, apa yang dirasakan. Yang saya rasakan itu Pak, saya sangat bersyukur bisa mengikuti eh, kegiatan-kegiatan di mana saat itu kami tidak mengenal lain-lain yang sangat penting mungkin menurut, karena di mana di desa kami itu desa yang sangat tertinggal, dan kami tidak mengenal internet, tidak mengenal, termasuk saya juga tidak mengenal yang berbaur-berbaur, hal-hal yang membawa saya ke arah-arah yang lebih bagus begitu Pak. Jadi kalau Kalinda mungkin yang sebetulnya dari nggak mengenal sama sekali sampai sekarang ikutan pelatihan segala macam lumayan eh, apa ya lumayan jauh juga gitu proses kemajuannya berarti ya. Iya Kak. Tapi dari segi Kalinda pribadi merasakan apa berkembangnya pengetahuan, jadi bisa tahu literasi digital segala macam. Itu dulu kebayang nggak sih akan sampai sejauh ini bahkan sampai ikutan pelatihan mikrotik gitu. Tidak kebayang sama sekali Kak. Jadi sekarang perasaannya pasti ini ya, perasaannya lumayan melihat apa dari awal yang dulu tidak mengenal sama sekali sampai sejauh ini ada perasaan bangga kah atau seperti apa gitu perasaannya? Perasaan bangga, senang, kayak eh apa namanya, kayak bangga luar biasa. Apalagi di desa kami itu anak muda, teman-teman yang muda tuh jarang jarang sekali ya jarang, aduh apa. Kak Yanti juga kalau mau ikut Iya, jawab boleh kok Kak Yanti, gak apa-apa. iya. Ah, kalau dari saya secara pribadi, di mana pada saat itu jujur saya itu belum tahu tentang ini menggunakan HP. Tetapi karena saya dilibatkan untuk ikut pelatihan yang di Bandung dari Kemenrum, baru pertama kali itu juga saya pegang HP Android. Isi nomor HP saja Pak, saya pada saat itu tidak tahu betul. Tetapi karena saya berusaha, isi nomornya Adi Ciciin dari Wetabula, dari situ susah belajar. Terus kalau untuk sekarang, saya merasa bangga karena dengan pelatihan atau saya ikut pertama di Kemenrum itu, sekarang saya semakin percaya diri.
Karena lewat Kamen Room yang membuka pikiran saya, yang membuka wawasan saya, sehingga saya itu bisa lebih bebas, sudah bisa menggunakan HP, bahkan saya sudah bisa berbagi pengalaman dengan teman untuk buat konten. Terus ini manfaat dari HP juga yang kebetulan kemarin itu saya ikut tentang pelatihan tentang literasi digital. Di mana saya pulang di kampung, saya kumpul orang tua dari anak-anak yang punya anak sekolah. Di situ saya jelaskan tentang manfaat dari HP. Karena ternyata HP ini bukan hanya sekedar untuk kita gunakan pakai senang-senang. Ternyata di balik itu juga berbahaya. Jadi saya jelaskan HP punya dampak juga yang positif, punya dampak yang negatif. Nah, kita juga bisa gunakan ada yang bermanfaat. Misalnya anak-anak itu bisa pakai belajar, tetapi kita perlu awasi mereka. Di situ dalam kita mengawasi, saya jelaskan juga kalau di situ ada aplikasi tertentu dari kita orang tua yang kita jelaskan kepada mereka supaya mereka itu tidak sebebas atau tidak semaunya mereka itu download yang macam video-video yang tidak berguna, itu di bawah pengawasan kita orang tua. Terus juga yang menjadi kebanggaannya saya, di mana pertama kali Kamen Room ini yang memperkenalkan saya tentang medsos atau tentang HP ini, saya jujur karena saya pada saat itu betul-betul belum paham betul tentang HP. Hanya karena dengan saya dilibatkan untuk ikut pelatihan, jadi saya itu berani pegang HP Android, sehingga sampai sekarang saya bisa lebih banyak ikut kegiatan, sudah bisa percaya diri, sudah bisa berbagi pengalaman dengan teman perempuan di kampung, kalaupun tidak seberapa luas pengalaman yang saya bagikan kepada mereka, tetapi adalah sedikit pengalaman dari kegiatan yang saya ikut. Saya berbagi cerita dengan mereka, tapi mereka sudah sedikit paham. Selain dari itu juga terlalu banyak cerita sebenarnya. Bingung ya, Bu Yanti. Iya. Kalau tentang literasi digital ini kami di kampung, terutama di Desa Mataredi yang masih terbelakang, masih banyak kesulitan begitu. Karena di sana tidak semua masyarakat itu punya HP Android. Mungkin yang punya HP itu hanya seberapa saja. Hanya mungkin anak-anak SMA, tetapi mereka belum begitu tahu apa manfaat dari HP. Paling yang mereka tahu itu paling hanya pakai belajar, tapi belum tahu yang bagaimana supaya dari HP itu bisa mendapatkan uang. Kalaupun dari sebanyak itu masih ada yang macam yang jual-jual online lewat HP juga sudah ada. Karena dari perkembangan ini macam yang kami sering keluar, terus pulang kita bisa berbagi pengetahuan. Di dalam HP itu kita bisa ada aplikasi yang menguntungkan. Lewat aplikasi itu kita bisa jual online yang walaupun jualannya itu bukan jualan yang harus ini cukup macam kita posting macam apa yang ada di dalam wilayah kita itu bisa kita posting lewat HP, itu bisa menghasilkan uang. Itu sudah diterapkan juga di desa kami, kalaupun tidak seberapa dulu dari kaum gender. Terus juga dari kaum gender ini sudah beberapa orang yang sudah beberapa banyak orang perempuan yang bisa sudah bisa berani berbicara, sudah sering dilibatkan dalam forum-forum. Itu karena berkat dari kegiatan ini juga yang sering-sering kita ikut. Terus saya juga ini kebanggaan tersendiri, Kamen Room ini yang kasih naik saya pesawat pertama kali. Jadi ikutan untuk program training, ikutan jalan-jalan juga Ya, ya Bu Yanti berarti. jalan-jalan yang pertama kali itu dari Kamen Room yang sehingga saya itu naik pesawat. Makanya setelah itu saya ikut terus, terlibat terus, sudah jadi banyak keberanian ini saya miliki karena dari itu. Yang awalnya itu HP ini masih saya lugu sekali, tapi karena dengan ada niat, ada kemauan,
Jadi saya itu bangga luar biasa, senang, terima kasih untuk Kemenrum. Kalau boleh ini pesan saya itu supaya lebih ada, jangan sampai di sini saja begitu, karena kami materi ini masih sangat butuh, masih sangat-sangat butuh begitu. Karena materi di kami ini macam yang ini, yang tentang internet ini di sana teman saya memang pada saat itu yang ikut, saya memang tidak sempat ikut betul. Kalau boleh supaya ada, bukan berarti harus bantu apa-apa, cuma ada pantauan terus supaya kami punya jaringan internet itu bisa bisa sampai terselesaikan atau sampai bisa dibangun supaya jaringan di sana, supaya materi yang jaringannya terbelakang itu bisa ada kemajuan sedikit. Mungkin itu harapan dari saya. Mohon maaf kalau saya terlalu cerita panjang. Gak apa-apa Sekian. Bu Yanti. Ya, terima kasih banyak Bu Yanti. Itu sebetulnya udah cocok sama tadi kan udah menjelaskan soal aspek kebermanfaatan, cerita pribadi dan mungkin ini terakhir ya karena Ya, teman-teman juga butuh sesi istirahat. Tadi kan Bu Yanti ya, udah ya, oke. menyampaikan menyampaikan pesannya Ya, pesannya untuk ke seluruhnya dan juga pendampingan dari Common Room kebetulan juga pas banget ada Kesa soal pendampingan terkait untuk kedepannya untuk dipantau gitu. Jadi teman-teman untuk buku ini juga akan saya dan Common Room akan mengumpulkan beberapa kal- kalimat-kalimat mungkin ya pesan-pesan dari teman-teman untuk terkait dengan program SIK ini, teman-teman apakah ada pesannya gitu? Kalau ada satu kalimat yang ingin disampaikan, baik itu soal common room-nya, soal SIK-nya, ataupun bisa soal daerahnya gitu. Mungkin dari Bu Yanti kan tadi udah sangat luar biasa gitu. Pertama kali ikut naik pesawat itu dengan program common room, jadi semangat terus ikutan pelatihan dan juga jadi bisa ngasih tahu ke warga sekitar kalau HP itu fungsinya banyak loh untuk belajar dan segala macam gitu. Mungkin dibalik lagi ya ke Kak Jolinda. Kak Linda mungkin kalau ada pesan yang mau disampaikan ke rekan-rekan, terutama mungkin Kak Jolinda juga kan pengalamannya dengan organisasi perempuan itu gimana gitu untuk disampaikan kalau ada yang ingin tahu soal program SIK atau soal Mata Ready atau soal bagaimana terbantunya Kalinda dengan teman-teman di Mata Ready itu apa sih yang mau disampaikan gitu ke masyarakat luas gitu soal program ini? Oke, baik, Kak. Kalau untuk eh, nanti apa yang akan disampaikan ke teman-teman ke teman-teman anak muda maupun orang tua, mungkin dengan senang hati saya akan berbagi ilmu apa yang saya dengar dan apa yang saya dapat pahami, saya dapatkan bisa saya berbagi ke teman-teman, ke warga, pergi ke anak-anak muda. Oke. Untuk Mhm. pesannya, pesan dan kesannya, harapan saya di mana nanti ke depannya agar kami tetap dibantu, bantu memperbaiki alat-alat dan dibantu untuk perakitan, eh, cara-cara perbaikannya. Karena kami yang di sana tuh, saya belum paham untuk perbaiki alat-alat, terlebih khusus alat-alat yang sudah rusak ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Kak Linda. Jadi pesannya mungkin selain Kak Linda juga siap untuk berbagi ke teman-teman, ke warga, ke anak-anak muda ke depannya, tapi juga masih optimis dan semangat kalau dan ingin terus kalau didampingi dengan Common Room akan berusaha gitu ya untuk terus menerus mencoba untuk membawa gimana caranya bisa membangun internet di Mata Ready itu dengan bermakna dan bermanfaat untuk warga sekitarnya. Terima kasih banyak Kak Linda. Mungkin Kak Satuang ada yang mau disampaikan untuk
ke halayak karena ini pamerannya nanti dihadiri banyak pihak nih dan mungkin kalau ada yang mau disampaikan di buku ini kira-kira apa sih dari Kasatuang untuk Indonesia gitu dengan terkait program SIK tentang Common Room ataupun tentang segala manfaat yang udah dirasakannya gitu. Eh, Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Common Room selama ini sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh kelompok-kelompok SIK maupun masyarakat di sekitarnya. Semoga ada organisasi-organisasi atau NGO-NGO lain yang juga turut melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Common Room agar internet positif ini bisa berkembang lebih cepat dan kurangnya kejahatan-kejahatan yang terjadi melalui internet. Itu aja sih mungkin kalau dari saya. Oke, terima kasih banyak Kak Satuang. Sesuai dengan ini ya, tadi di awal langsung ngomong soal potensi-potensi kejahatan dan hal-hal negatif dari internet. Statement penutupnya juga semoga pendampingan terkait internet positif ini terus berkembang ya, karena ya mungkin Kak Satong juga merasakan langsung dampaknya ya di sana, kayak gimana gitu. Kak Aurea, Kak Cici, mungkin pesannya apa untuk kalau boleh terkait Common Room-nya, boleh terkait BLK Don Bosco-nya, boleh terkait pengalaman pribadinya yang mau disampaikan kira-kira apa? Silakan. Em, Pesannya pastinya terima kasih pada Common Room yang udah membantu kami di BLK dan Bosco dengan memberikan training dan juga semoga kami di BLK dan Bosco eh, tidak patah semangat untuk terus belajar dan semoga kami juga tidak misalnya kami suatu saat mengerti tentang banyak hal dan kami juga tidak cepat puas dengan apa yang kami gapai, tapi kami bisa terus belajar lewat Common Room dan semoga kami bisa cepat membantu jaringan internet di Sumba itu sendiri dan memberikan banyak pengetahuan kepada orang-orang di sekitar kami tentang jaringan internet sendiri. Semoga dengan kerjasama dengan Kemenrum tetap terus berlanjut eh, sampai mungkin kami bisa berdiri sendiri dan mampu untuk mendirikan jaringan sendiri. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Cici. Oh, Silakan ke Kak Aurea juga boleh. Nggak boleh. oh, tadi itu Aurea, Kak. Oh, tadi Aurea ya? Oh, Kak Cici yang Iya, belum malah ketukar. Iya, iya, maaf. ketukar. Suaranya mirip soalnya. Iya. Iya, Kak. Hmm, eh, jadi saya juga berterima kasih sekali dengan dukungannya Common Room, Kak. Karena dengan program sekolah internet komunitas itu membuka peluang bagi tidak hanya anak muda, juga ibu-ibu. Saya lihat di beberapa daerah itu ada ibu-ibu yang sangat aktif sekali, baik itu di bidang gender, terus di kayak seperti di Lombok itu di pemanfaatan IoT-nya dan em, membuat kami di daerah rural itu yang masih blank spot akhirnya bisa terhubung ke dunia luar dunia yang lebih luas sehingga wawasan kami itu bisa semakin berkembang. Nah, harapannya itu eh, semoga program ini terus berlanjut dan berkembang, terus bisa menjangkau banyak komunitas juga, eh, baik itu komunitas difabel, eh, anggota marginal yang belum tersentuh selama ini. Semoga juga dengan program ini mereka bisa berpartisipasi, lebih inklusi, mereka bisa
lebih menikmati hidup dan terus memperjuangkan tetap bahagia dengan keterbatasan-keterbatasan yang tidak lagi menjadi penghalang untuk mereka juga bisa mencapai impian mereka. Nah, itu saja Kak dari saya. Luar biasa, Kak Cici. Iya. eh Mungkin statementnya semuanya ini ya, sebetulnya semuanya pesannya sama bahwa dampaknya terasa dan semoga program ini berlanjut dan juga nanti bisa memberikan kemandirian ke komunitasnya masing-masing ya, dan juga menjadi program yang inklusif, bisa membuat seluruh kaum marginal dan juga terutama perempuan juga bisa berkontribusi dan juga melakukan hal dengan internet itu yang bermakna gitu. Luar biasa sekali. Teman-teman, terima kasih banyak. Ini jadi ruang Zoom-nya juga direkam. Jadi nanti mungkin ada beberapa kutipan-kutipan teman-teman yang akan kita masukkan juga di dalam buku. Termasuk juga dari teman-teman SIK daerah lain juga udah ada beberapa yang sudah saya wawancara juga gitu. Jadi nanti kisah teman-teman semoga bisa menginspirasi karena akan ditunjukkan di pameran di Jakarta, dan pasti nanti yang hadir dari berbagai kalangan, dan semoga kisah teman-teman dari daerah rural yang tadi seperti Bu Yanti dan Kak Jolinda yang bahkan tidak mengenal internet tapi bisa jadi sampai ikutan latihan mikrotik, kayak Kak Satuang yang sekarang ngerasain dampaknya untuk radio dan juga untuk pemanfaatan di tambak gitu, dan juga Kak Cici dan Kak Aurea yang di BLK Don Bosco sekarang latihan internetnya jadi makin maju gitu. Terima kasih banyak teman-teman. Oh Semoga iya Kak, lancar. Iya, silakan Kak Cici. eh, tadi kan Kak Satuang ada IoT-nya ya. Mm-mm. Saya juga kira nanti semoga di Sumba juga bisa dikembangkan kayak IoT-nya khususnya di bidang pertanian Kak. Karena Oke. saya melihat sekarang petani-petani sekarang tuh banyak menggunakan pestisida karena mungkin mereka juga sudah petani-petani yang sekarang itu kebanyakan yang sudah tua-tua, jadi mereka menggunakan cara yang lebih mudah bagi mereka Mhm. jadi menggunakan pestisida. Nah, saya juga ikutan bincang apa ada beberapa pembicaraan di mana pestisida itu sangat tidak baik untuk keberlangsungan dunia pertanian itu. Nah, semoga nanti ada program yang juga bisa mengembangkan IoT di Sumba. Iya. Kebetulan ada Kesanya juga nih. IoT untuk pertanian, Kesa di Sumba ya. Iya. Not. Oke. Terima kasih banyak Kak Cici. Ini interviewnya 1 jam pas ya, tapi luar biasa sekali isinya. Saya mengucapkan terima kasih banyak teman-teman udah hadir. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi, dan mungkin nanti kalau teman-teman tiba-tiba dikontak oleh saya, jangan kaget juga ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang pengen saya kaji lebih lanjut gitu. Nanti mungkin saya akan minta kontak teman-teman ke Kesa sama Tisa. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk interviewnya. Ini semoga teman-teman yang paling penting adalah lancar untuk ujian sertifikasi mikrotiknya, dan semoga lolos dan semoga dimudahkan semuanya. Terima kasih ya. Amin. Selamat malam rekan-rekan. Saya mohon izin untuk tutup link Zoom-nya. Terima kasih. Kesa ada yang disampaikan dulu nggak? Atau udah cukup? Udah cukup. Oke, udah cukup ya. Nanti kita bahas lagi Kesa kalau ada tambahan. Siap. Iya. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga lancar ujiannya. Terima kasih. Selamat malam. Amin. Atur nuhun Rudi. Atur nuhun semuanya ya. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat.